Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, kita berjumpa dalam acara Mendengar Kasih Tuhan, bersumber pada 1001 renungan inspiratif karya Romo Fransales SCY, dan sebagai renungan singkat bagi saudara-saudari yang sedang menderita sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah sendiri, dirawat bersama keluarga. Dengan saya, Romo Valentinus Tejantara SCY, dari komunitas SCY Teluk Betung, Lampung. Pada hari ini kita ingin merenungkan tema indahnya hidup dalam kebersamaan. Seorang gadis suka memamerkan kemampuannya di hadapan teman-temannya. Menurutnya itulah cara dia memperoleh popularitas. Ketika dikomentari oleh teman-temannya, ia merasa masa bodoh. Ia tidak mau menggubris omongan mereka, bahkan ia semakin menjadi-jadi. Ia mengatakan kepada teman-temannya bahwa ayahnya adalah seorang kaya raya yang tinggal di suatu kota. Ayahnya akan memberikan apa saja yang dia butuhkan. Dia mengatakan bahwa ayahnya akan memberikan mobil termewah. Ayahnya juga akan membeli sebuah rumah untuknya, sehingga ia tidak perlu kos lagi. Teman-temannya terpaksa percaya, karena ia anak yang baru pindah dari kota tetangga. Gaya hidup gadis itu pun semakin tinggi. Kalau teman-temannya mengajak untuk makan di warung di pinggir jalan, ia menolak. Ia mau makan di restoran yang mahal. Akibatnya, ia semakin kehilangan teman. Dari hari ke hari, teman-temannya semakin berkurang. Suatu hari ia dikunjungi oleh ayahnya, seorang yang berpenampilan sederhana. Ayahnya hanya memakai sandal jepit umat. Ia layaknya seorang pembantu. Ketika teman-teman gadis itu bertanya kepadanya, ia mengaku orang yang mengunjungi itu sebagai pembantu di rumahnya. Ia malu mengakui orang itu sebagai ayah kandungnya. Namun teman-temannya semakin yakin bahwa gadis itu berbohong kepada mereka. Akhirnya gadis yang ingin populer itu kehilangan teman-temannya. Ia menjadi orang yang asing di tempat itu. Tidak ada yang mau berpergian dengannya. Mencari popularitas diri bukan hal yang aneh lagi dalam dunia kita sekarang ini. Popularitas sudah menjadi obsesi dari begitu banyak orang. Bahkan di tengah situasi krisis seperti sekarang ini, orang bahkan berani mengorbankan sesamanya demi popularitas diri itu. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, kisah gadis tadi menjadi salah satu contoh bentuk negatif dari popularitas. Karena ingin populer, gadis itu tidak mau mengakui ayahnya yang miskin. Meski secara fisik ia menerima kehadirannya, tetapi di dalam hatinya sebenarnya ia menolak kehadiran ayahnya. Soalnya, apa yang didapat dari popularitas itu? Bukankah yang sering diperoleh adalah kepuasan semu? Semestinya yang ditemukan dalam popularitas itu adalah damai dan kesejahteraan bagi semua orang. Sebagai orang beriman, kita diajak untuk senantiasa menciptakan damai bagi diri dan sesama. Hanya melalui kedamaian itu kita dapat menciptakan suatu hidup yang bahagia. Marilah bersama-sama berusaha menerima setiap orang dalam hidup kita. Saudara dan saudari, marilah mengakhiri renungan singkat kita dengan menyatukan iman, harapan, dan kasih kita kepada Tuhan. Akhirnya, berkat dan doaku selalu menyertai Anda yang sedang sakit. Semoga Tuhan memberi kesembuhan
kekuatan dan ketabahan dalam memanggul salib hidup ini dan diberi semangat serta kesegaran. Doa dan berkat-Ku selalu menyertai Anda. Sampai bertemu dalam renungan selanjutnya.